Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Nggak gonggong lagi. Gue kenapa tadi pengen ngomong ya? Tahu kenapa ya? Kalau mau ngeliat Pican gonggong, lihat di episode yang kemarin. Tapi gue dulu sering banget ngomong, Cing. Katanya gonggongan gue mirip banget sama anjing. Coba. Iya. Ya kan? Anjing lu ya? Anjing. Anjing banget. Anjing banget lu. Anjing. Anjing. Ya lagi. Cuman itu doang. Ada ini bunyi yang lain nggak? Ya? Anjing ngapain itu? Kain-kain. Nggak, susah itu. Karena gua... Kalau kain-kain sih, ini mirip banget temon. Bukan, gitu. Temon anjing banget pas lagi gitu. Iya dia. Gitu kayak. Anjing yang malah anjing sakit, anjing dipukul gitu kan? Iya. Sama kucing dia yang ngemau, yang gitu tuh. Ngemau. Itu skill yang bagus tapi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, tapi bisa nggak lo gitu? Tetap waktu kecil kita bisa nggak lo gini? Bisa nggak lo? Nyentil kenceng. Nyentil kenceng. Iya, nyentil itu kenceng banget. Butak. Bisa gua. Lu bisa sih? Main gundu gitu. Enggak nyentil, kan kita sering main ini nih, selepetan. Kenceng, Cing. Iya. Mau lu ngesentil? Oh, sakit. Itu kan kayak anjing sentil. Tapi buat apa sentil kenceng, Cing? Lu berantem juga nggak kepake. Iya. Jurusnya, lu berantem nih. Iya, bisa nggak lo gitu doang. Iya, cuma bisa nggak lo? Nih, nyentil. Jempol bisa gimana gitu? Iya, jempol. Bisa nggak lo? Iya. Ya, digini ini. Ya, lentur. Bisa iya. nggak lo? Gitu. Itu ya nggak bisa. Emang apa nggak bisa? Nggak apa-apa. Bisa nggak? Iya, nggak bisa. Nih, yang nyentil jakun yang bunyi puk gitu. Gila kali jakun siapa yang disentil? Jakun kita, Cing. Jakun sendiri. Puk, gitu bunyi. Masa nggak bisa sih? Dah, lu bisa nggak? Masa gak bisa sih lo? Tapi itu skill yang nggak ada guna sih. Nggak ada guna tapi keren, Cing. Iya, tapi bisa nggak lo gitu? Iya. Ini naik sepeda lepas tangan. Bisa tuh gue. Itu kayak keren banget, Cing. Itu bagi gua anjing. Itu kan cuma masalah sepedanya. Kalau makin bagus sepedanya, makin gampang kita. Bener. Makin gampang kita lepas tangan. Bener. Pupuit. Dulu gue bisa banget, tapi begitu terjadi sini gue kan tuh otot gue ada yang putus gitu. Ini kena kaca dulu terus ototnya putus, jadi disambung, jadi nggak sekuat dulu. Nih kayak gini nih. Nah gue nggak nyampe tuh Chan yang kiri yang gini. Udah habis, nggak bisa nyampe. Jaring laba-laba lu gimana ya? Iya. Nggak bisa keluar lagi. Iya tuh, nggak nyampe saat, kagak bisa dipaksa juga. Lemes banget sih ya? Iya, nggak habis. Mentok udah segitu. Mentok udah. Kalau ini kan nyampe. Iya. Ototnya pendek jadinya. Ya Allah, Cing. Minum Boneto juga, Boneto. Boneto apa sih? Ada yang buat manjangin tulang. Bone density. Kan dulu ada tuh yang dimasukin gitu. Apa? Diukur kepadatan tulang kita. Iya. Iya. Itu penting minum susu. Bone density. Iya. Emang ada susu tulang? Ada Boneto. Katanya Boneto. Tapi udah nggak ada kali, udah bangkrut tuh Boneto ya. Masih ada nggak sih, Man? Masih kayaknya masih. Susu tulang, Cing. Dulu waktu kecil gue pengen tinggi, minum Boneto. Ada tuh apa yang bikin tinggi? Itu yang dari Wyatt. Yang bikin tinggi Enggrang. White Grow. White Grow ya? Yang dari Wyatt. Susu bisa bikin tinggi. Katanya. Tapi dia mah Wyatt itu emang aneh-aneh, Cing ya. Bisa bikin gemuk. Appleton ya, Appleton. Bisa bikin gendut, bisa bikin kurus. Iya. Ada obatnya. Ada semua sih. Tapi belum tentu juga katanya. Nah iya. Apa namanya? Mindset kemarin. Sekarang mindfulness susah banget nyambungin ini. Gimana ya bridging ya ke mindfulness? Ini apa dulu deh? Mindfulness apa dulu? Mindfulness. Iya apa? Supaya mindfulness nanti kita cari caranya supaya ada bridging ya. Mindfulness itu gimana kita bisa menghargai saat ini gitu, Cing. Present yang saat ini, kejadian sekarang. Mati diri untuk memusatkan perhatian pada apa yang terjadi saat ini
tanpa bereaksi dan berpikir berlebihan pada kondisi yang ada sekitar. Misalnya kita lagi ngobrol nih, gimana kita bisa ngobrol itu mindful, nggak ngeliat handphone, nggak ikutan nyanyi, di belakang ada orang nyanyi kita ikutan nyanyi, gitu. Ada orang lagi bawa nasi padang kita bantuin, nggak gitu. Gimana kita berdua fokus. Mindfulness emang gitu ya? Iya, mindfulness. Enggak kayaknya. Iya, misalnya kayak makan. Kayak makan. Gimana kita makan dengan mindful, Cing? Makan itu harus mindful, Cing. Katanya makan dengan mindful itu bisa bikin badan lebih sehat. Karena lu kan ngunyah harus 36 kali gitu-gitu kan. 33. Lebih 3 dikit doang. Iya. Ya. Harusnya ganjil-ganjil. Karena Allah menyukai yang ganjil. Iya. Nah, muka gua ganjil. muka lo ginjal. Udah ganjil tapi ginjal. Batu begitu. Apa? Mindful, makan terus mindful, Cing. Jadi harus benar-benar lo nikmati, nggak makan tuh nggak boleh cepet-cepet, nggak enak nih, nggak bisa tuh. Makan tuh harus mindful. Salah satu yang diajarin, yang istri gue nih ya, ini istri gue ngajarin ke anak-anak tuh, lo harus mindful makan. Jadi benar-benar harus nikmatin, harus enjoy, nggak boleh nggak enak, nggak boleh gitu. Benar-benar harus mindful, ngunyahnya, nikmatin, bersyukurnya, nggak usah mikirin yang nggak ada tuh, nggak usah nikmatin yang ada gitu. Itu mindful. Mindful tuh fokus pada kejadian yang saat ini. Nih, kejadian saat ini nih, saat ini banget nih. Gue ini pada kondisi pakai jaket gerah, buka jaket kedinginan. Gimana supaya bisa mindful? Ayo, serba salah aja gue pakai jaket langsung keringetan. Gue buka, gue kedinginan tadi. Dililitin kasa. Dia dililitkan kasa. Jadi kayak mumi yang di film-film kita ya, dililitnya kain kasa. Dah, kain kasa. Jadi dasar. Abis sunat ya, sebadan. Lu lagi enak badan. Nah, kayak dalam posisi selimutan gerah, bukan selimut dingin. Apa yang bisa dimindfulkan nih? Coba diri pakai kaki satu. Ya, nggak kuat gue udah tuh. Nggak bisa ke sini. Hah? Sport massage. Jadi lo dipijit pakai baju bola. Dia sporty itu. Sporty massage. Punggung lo diginin pakai raket. Enggak diginin pakai yang ini baseball. Ya pas itu ya. Punggung lo dipijitin pakai sarung tinju. Iya. Kalau pijit pakai raket yang gini nih, jadi beceplak gitu. Pakai benangnya. Iya, senar-senarnya. Mindful nih. Konsep mindful itu mengajarkan kita untuk fokus kepada apa yang terjadi saat ini tanpa perlu banyak khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang anxiety, Cing. Mengkhawatirkan hal-hal yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Dan belum pasti terjadi juga. Iya, karena emang kurang mindful ternyata, Cing. Ntar kalau kita gini gimana, ntar kalau gini gimana gitu. Padahal kondisi saat itu baik-baik aja. Kayak, aduh nanti kalau gue tiba-tiba tidur kolong jembatan gimana ya? Kayak gitu. Padahal rumah ada, kerjaan ada. Nah kan bisa disyukurin, bisa dinikmatin gitu, Cing. Nah itu kan konsep mindful itu akhirnya lu nggak ke-distract sama hal-hal yang nggak penting gitu. Lo fokus sama apa yang lagi lo kerjain sekarang. Nah masalahnya lagi ini masalah gue lagi nih, Cing. Gue tuh orangnya gampang ke-distract. Gampang nggak fokus, gampang mikirin yang... Jadi kadang-kadang tuh kurang menghargai... Apa yang ada. Nah sebenarnya mindfulness ini penting sih buat kita sama-sama belajar. Kalau gue kan sekarang dalam tahap benar-benar coba deh, kadang kita open minded, kita coba belajar apa-apa yang mungkin selama ini kita luput. Nah mindfulness ini salah satu yang lagi digaungkan juga nih, Cing. Gimana kita bisa mindful lah, kita bisa fokus sama udah nih pahit senangnya, susah senangnya dinikmatin aja. Kalau ada susahnya ya dianalisa. Udah sesimpel itu, Cing. Dianalisa, cari baiknya gimana, cari jalan keluarnya gimana. Ini kalau yang kayak gini, konsep-konsep gini kayak konsep mindset, mindfulness, itu bisa dilakukan kalau kondisi kita lagi settle. Bener, lagi enak ya. Lagi enak. Contoh kalau lagi tadi ya, kayak contoh mindset dompet hilang. Apa mindful, apa yang kita fokus pada kondisi kita saat itu. Orang gue lagi hilang dompet. Gimana sih? Kayaknya contoh Dion
hilang dompet, kayaknya menggugurkan semua konsep-konsep ini. Coba kadang-kadang dompet hilang nih, Dion. Dia malah main ukulele. Ya kan nggak fokus sih. Harusnya fokus lu gimana cara dompetnya dia ketemu dulu, baru main ukulele gitu, Cing. Jadi dompetnya hilang nih. Gimana? Oh, apa aja yang hilang? SIM. Itu kan, aduh nanti dompet gue hilang, pusing. Akhirnya nggak fokus kan. Fokus aja dulu. Urus dulu SIM. Urus dulu apa yang ada dalam situ. SIM, apa segala macam, SNK, KTP hilang. Jadi lu fokus tuh sama masalah lu. Ya udah kita ikhlasin, itu hilang, ya kan? Jadi bener ya kalau lo bisa bertindak seperti itu, Dion. Jadi ini lo harus tonton dulu episode yang kemarin. Iya, karena contohnya adalah Dion hilang dompet. Dompet itu baru ngambil uang di ATM semuanya. Biasanya itu diambil orang dekat biasanya. Iya, kayak gitu. Nah, kalau pakai mindset ini ya udah nanti akan ikhlasin diganti aja, nanti juga lebih baik. Lebih besar. Nah, kalau pakai mindfulness ini benar, karena SIM dia yang udah buluk, itu lo urus akan jadi dapat yang lebih baik. Fotonya lebih bagus, lebih terang. Iya. Rambutnya warna kuningnya dapat. Iya. Yang KTP lamanya nggak kuning rambutnya. Bener. Iya kan? Iya, benar. Bisa lah mindfulness jadi, ini. Daripada lo akhirnya cemas, nggak puguhan, mendingan lo langsung dengan lo fokus sama yang ada. Oke, gua akan fokus blokir ATM. Iya, Cing Abdel. Ya, blokir ATM. Nggak usah deh, nggak ada isinya gitu. Kagak jadi. Maksudnya kalau mau dipakai juga kan udah nggak ada. Ntar aja sampai ketemu. Lo syukurin lo gitu yang dapet. Blokir ATM. Blokir ATM. Ingat-ingat di dalam dompet itu isinya ada apa aja? Ya. Dion kadang-kadang suka di dompetnya ada dadar telur. Buat apa? Buat kalau makan toprak. Toprak kan nggak ada dadar telurnya semuanya ya. Buntut cicak supaya menang judi. Apa tali pocong. Menu Solaria. Dia ada menu Solaria. Ngeliatnya dari kanan, harganya dulu. Gordon dulu. Gordon apa kordon sih? Gordon apa kordon sih? Cordon bleu. Bleu ya apa blue ya? Nah itu gue baru tahu tuh, Cing. Blau itu asal muasalnya dari biru. Di tulisan blau itu ada blue. Iya. Blue. Jadi orang-orang bacanya blau. Itu gara-gara itu ya, Cing? Iya. Bener. Blau itu emang biru. Dari asal kata dari biru, blue. Padahal brandnya bukan blau. Kayaknya nggak ada brandnya dah. Buat apa sih blau, Cing, sebenarnya, Cing? Kayaknya buat ngelunturin kotoran-kotoran di baju. Cuman kalau kebanyakan, ya dulu belum ada. Dia bukan pemutih kayak nempel-nempel noda-noda rendang. Nah pakai itu. Cuman bisa. Cuman lo memang harus bener-bener apa namanya ya? Komposisinya pas supaya birunya akhirnya nggak biru. Harus apa? Mindfulness. Cing, buka Cing. Tapi dingin banget, Cing. Iya. Daripada gobios. Bisa ya? Kecilin aja saja deh. Enggak, ini udah cukup ini. Emang kurang nih apa apinya? Makanya. Karena api ya. Bisa gue bisa keringetan di tengah AC dingin. Kenapa ya? Iya benar sih. Mindfulness. Ya karena lu lagi sakit sih, nggak enak badan. Mungkin ya. Tapi kan akhirnya gue mindfulness nih, gue sakit tapi ya gue fokus apa yang bisa gue kerjakan. Mindful. Bisa sih sebenarnya kayak ini, tapi ngobrol masih bisa sih sebenarnya. Gitu. Nah kalau mindful sih itu lebih menghargai sih, mungkin menghargai momen-momen kebersamaan. Gitu-gitu sih kayaknya. Nah ini kan akhirnya kita itu tadi hal-hal negatif yang belum terjadi itu bisa dikikis. Bisa dikikis. Kayaknya gue harus ini nih. Gue ini baru tahu definisi mindfulness kayak begini. Kayaknya gue harus coba menerapkan ini deh. Jadi karena gue termasuk yang sering khawatir dengan apa yang terjadi depan. Apa yang terjadi? Skenario yang gue bikin sendiri. Oh kalau begini. Ntar kalau begini kan gue begini nih. Itu akhirnya skenario nya gue bikin sendiri. Yang menuju ke nggak enak. Ketakutan akhirnya lo yang bikin sendiri kan. Iya nih memang nih harus nih. Nah mungkin itu dia mungkin salah satu cara untuk melatih kita untuk nggak overthinking, Cing. Iya. Sebenarnya mindfulness kita akhirnya belajar menghargai kebahagiaan atau hal-hal sederhana yang lagi terjadi di hidup kita. Benar. Iya. Kayak lo punya Harley kan, gimana lo bersenang-senang sama Harley sekarang? Udah gue mau jual, udah mau dibeli lagi. Giveaway. Giveaway Harley.
gue tidak se-mindfulness itu juga. Mindset lu itu Cing yang salah Cing. Mindset lu kalau nggak mau giveaway. Harus diperbaiki ya supaya mau jadi giveaway ya. Gue mau jual udah tuh beneran gue mau jual. Nah karena kalau lu mindfulness Cing, manfaatnya tuh banyak. Manfaatnya tuh banyak banget ternyata kalau kita bisa menghargai momen, kita bisa fokus sama keadaan yang sekarang itu banyak banget. Satu, ngendalin diri. Kita jadi bisa lebih ngontrol gitu, nggak khawatir sama masa depan. Akhirnya kita bisa kontrol tuh. Iya. Gue itu kekhawatiran gue sekarang lebih, misalnya gue tidak sanggup berada di satu posisi. Itu kekecewaan gue tuh bukan karena gue tidak sanggup itu, karena gue tidak bisa menjamin orang-orang yang ada di sekitar gue tuh bahagia dengan gue ada di posisi itu gitu loh. Contohnya misalnya lo di posisi apa? Misalnya posisi punya duit segini lah. Misalnya dengan punya duit segini, gue yakin nih orang-orang anak gue, istri gue tuh akan aman. Harus segini biar aman. Biar aman. Kalau nggak segitu nggak aman. Nggak aman sebenarnya. Jadi gue tuh khawatirnya tuh bukan kok gue nggak bisa dapat segitu ya. Gue khawatirnya tuh justru takut jadi orang-orang yang ada di sekitar gue tuh terkena dampaknya atas ketidakberhasilan gue gitu. Sekarang ini ya udah beberapa tahun belakangan ini tuh pikirannya kayak begitu. Nah mungkin ya gue juga itu kita semua orang pasti ngalamin hal itu lah Cing lah. Tapi kan akhirnya jangan sampai ketakutan itu mungkin ya pelajaran gedenya ngerusak momen-momen yang ada sekarang. Gitu. Nah ini kan akhirnya kan misalnya kayak kita takut nih, gue takut nih kalau duit gue kurang. Nah ini kan gimana kita mampu ngendalin diri. Yang gue belajar adalah, yang gue tahu itu kita bisa memproses emosi. Nah, memproses emosi itu kan kayak kalau lo marah ya lo omongin gitu, lo jangan lo pendem, karena kalau dipendem jadi tambah pusing. Nah misalnya kayak kekhawatiran ini bisa kita berbagi sama istri kita. Berarti kita nggak ikhlas. Bukan nggak ikhlas, misalnya kayak aduh nih uang nih cuman segini nih misalnya. Aku kayak gue nih misalnya, Bu, nih uang tinggal segini nih Bu, tabungan. Ini kerjaan berapa bulan lagi kayaknya juga ini nih. Gimana ya? Oh ya udah deh, berarti ada pos-pos yang harus gue hemat nih. Misalnya kayak udah deh kita nggak usah jalan-jalan dulu ke mall. Nah itu kan nggak berarti mengurangi kebahagiaan Cing. Mungkin ya dialihin ke yang lain. Contohnya kayak gue biasanya kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali ngajak anak-anak jalan kemana gitu. Nah sekarang kita ganti deh, kita jalan-jalan kemananya agak lebih hemat, camping, misalnya camping ceria. Itu jauh nge-reduce pengeluaran lo Cing. Dibandingin lo gua jalan-jalan nginep di hotel atau apa. Akhirnya itu nge-reduce lebih sedikit tapi fun-nya dapat. Senengnya sama gitu. Nah ini kan karena gue berbagi emosi, gue ngendalin emosi dan dikomunikasiin gitu. Jadi nggak kita pendem sendiri, Cing. Kayaknya nih mindfulness akan berguna nih. Berguna ya, bisa berguna ya kalau ya udah fokus aja sama yang sekarang. Memang gue terlalu sering mengarang skenario. Nya tuh yang gagal mulu. Ntar kalau ini gagal gini gitu. Gue jarang mengarang skenario yang gue akan berhasil gitu. Oh, padahal malu udah berhasil banget Cing. Apaan? Ya elah. Borobudur yang nemuin kan katanya? Enggak. Yus yang nemuin. Lagi cuci mobil ya? Iya. Borobudur. Gue pernah nih kesini kata Yus gitu. Iya. Ada story-nya pasti itu. Gue pernah kesini nih. Kapan ya? Iya. Waktu lagi dikejar. Paku Buwono berapa? Jadi mengendalin emosi itu penting Cing. Nah kalau kita mindful katanya itu kita akhirnya jadi mampu ngendalin diri dengan cara itu. Memproses emosinya itu jadi benar gitu. Karena kan emosi itu kan kayak marah ya harus diproses dengan baik gitu, nggak boleh dipendem. Itu katanya nggak baik Cing. Iya. Seneng juga harus diproses dengan baik, nggak boleh berlebihan. Jangan sampai kebahagiaan lo mengganggu orang-orang lain. Lo jadi nggak sensitif, lo jadi nggak peka. Nah kayak gitu kan akhirnya kita bisa latih tuh. Terus apalagi tadi ke atas tuh ya orang belum juga. Terus mengurangi tekanan mental. Nah karena kita kan anxiety tuh bisa ketergantungan pada obat-obatan akhirnya. Ya itu karena akhirnya dia pengen nyari rasa damai ya, dia lewat obat jadinya ya. Kayak gitu ya. Terus lebih menerima diri. Nggak nyalahin diri tentang hal-hal yang nggak kita miliki. Nah ini juga nih, memang kita tuh harus percaya bahwa kayak ini kalau ngomongin masalah uang ya rezeki lah ya, rezeki adalah kita artikan uang. Kadang-kadang tuh kita suka nggak percaya bahwa
rezeki orang tuh udah ada masing-masingnya. Benar. Kita terlalu sombong kasih tahu ini rezeki anak, rezeki istri tuh adanya dari gue gitu. Padahal enggak, dia udah ada rezekinya masing-masing. Benar. Gitu. Udah ada posnya masing-masing. Ini gue akan coba baca nanti. Gue cari-cari. Coba kita praktekin ini mindfulness kayaknya. Gue baru tahu ininya. Ternyata mindfulness itu fokus pada apa yang ada kita sekarang. Yang kita hadapin sekarang. Supaya nggak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Akhirnya kita nggak jadi resah sendiri. Iya. Karena ya, ternyata manfaatnya gila banyak banget ya manfaatnya. Kalau gue sih, gue udah merasa sih, gue tuh yang gue bilang itu gue terlalu sering mengarang skenario yang gue bikin sendiri berdasarkan kekhawatiran gitu. Entah yang lo takutin apa, akhirnya jadi kejadian ya. Ntar kalau begini gimana ya, gitu. Akhirnya gue resah sendiri gitu. Benar. Itu yang paling nggak nyaman tuh, Cing. Kita apa ibaratnya tuh kayak akhirnya. Karena kan kalau misalnya lo takut sama orang gitu, kan orangnya ada gitu, Cing, ada bentuknya. Tapi kalau sesuatu yang kita nggak tahu wujudnya, udah gitu kita ngarang-ngarang sendiri. Bener. Akhirnya kita nggak bisa nggak fokus sama apa yang kita kerjain sekarang. Akhirnya kayak contohnya sih kalau gue yang paling alamin tuh dari NCT itu yang paling sering, karena kan jadi sering begadang, Cing. Akhirnya siangnya ngantuk, nggak fokus. Itu tuh musuh zaman ngantor tuh itu, nggak fokus. Sama nggak bisa nikmatin saat itu gitu, karena resah sendiri. Iya. Nah kalau kita bisa mindfulness, kita bisa praktekin dan itu bisa kita jalanin bener, itu kita bisa fokus, jadi bisa kelatih. Iya. Dan bisa momen-momen saat ini itu kita bisa nikmatin banget. Manfaatnya apa? Mengurangi rasa kesepian. Nah gue kalau kesepian gue kurang tidak terlalu ini ya, karena bukan masalah. Karena kadang-kadang gue menikmati sendirian gitu, sepi. Sama persis. Gue juga kadang-kadang gini, orang kayak kita butuh sendiri. Banget, butuh space, butuh kesepian tuh kayaknya. Biar kangen, Cing, kalau gue tuh, Cing. Iya. Bener nggak? Sama ini sih, membangun hubungan sosial tuh juga. Kalau kita mindfulness, kita praktekin dengan benar, kita bisa nikmatin momen itu. Karena kita udah gak khawatir lagi sama hal-hal yang gak perlu. Nah kita akhirnya bisa mau gitu ketemu orang-orang lain. Karena kita akhirnya bisa turut bahagia atas pencapaian orang lain. Itu agak sulit itu memang. Benar, agak nggak mudah, mudah lah ya. Harus diakuin juga bahwa kita selalu ada rasa iri lah sama keberhasilan orang. Bukan ada yang iri, ada yang insecure, Cing. Jadi kayak kok dia udah bisa begitu ya? Kok gue nggak bisa ya? Nah, akhirnya kalau kita mindful, kita bisa nikmati. Tapi gue udah bahagia sama apa yang gue dapetin sekarang. Bukan berarti berpuas ya, tapi kita udah oke, ini gue udah happy dengan keadaan yang sekarang. Akhirnya ngeliat kesuksesan orang, nggak iri tapi termotivasi, Cing. Harusnya ya. Kalau kita ngelihat keberhasilan orang tuh, rasa yang ada tuh termotivasi harusnya. Iya, akhirnya termotivasi. Iya. Jujur ya, Cing, ya sekarang gue tuh kayak contohnya paling gampang dari zaman gua kepala Pak, salah satu dreams gua terbesar gua itu gua pengen punya studio di rumah, Cing. Pengen punya studio, pengen punya alat yang komplit. Nah, akhirnya dielaborate lagi. Kayaknya kalau di rumah terlalu, emang lu mau ngapain gitu. Akhirnya dielaborate lagi. Kayaknya pengen deh podcast seminggu punya kantor. Kayaknya pengen deh punya base camp. Main ke kantornya agak lain, main ke kantornya GJLS, main ke kantor teman-teman. Mereka pada punya kantor, pengen deh. Pengen punya. Nah akhirnya bukan iri tapi lebih termotivasi. Gimana ya biar seminggu bisa punya gitu. Nah itu sih kalau gue akhirnya sosialnya jadi jalan karena kita nggak khawatir lagi. Iya. Gitu. Emang itu bahaya juga sih. Kadang-kadang kita ngelihat keberhasilan orang itu, kalau kita nggak ikhlas banget terhadap keberhasilan orang, akhirnya itu suka nyari celahnya si orang yang berhasil. Benar. Tapi kan dia gini. Ya Allah. Akhirnya jatuhnya jadi kayak nuduh sudon ya. Dia berhasil ini, dia kan ani dia mah. Iya misalnya gitu ya. Padahal dia cowok ya. Tony. Cewek cowok Nah, sekarang gimana kita biar bisa mindfulness? Itu pertanyaannya. Gimana kita bisa mindfulness? Kita terapin di kehidupan kita tuh kayak gimana? Gimana caranya? Nih yang pertama tujuan. Kita bikin tujuan. Kenapa kita harus bikin tujuan? Karena ini kita bisa ngebantu kita lebih fokus. Tujuan tuh maksudnya gini,
gue mau ngapain sih? Kayak mungkin kalau di gue pribadi ya, tadi kayak podcast seminggu pengen punya kantor dah. Nah tujuannya itu dulu dah, pengen punya studio sendiri, pengen punya base camp. Nah itu tujuannya, akhirnya kita bisa fokus ke situ, alam bawah sadar kita juga akhirnya kelatih untuk gimana menuju bisa ke arah situ ya. Ke arah situ. Iya. Akhirnya jadi berdoa. Kadang-kadang gini Cing, kalau kita punya tujuan, kita berdoa tanpa kita sadar, tau gak Cing? Lo pernah ngerasain gak? Kayak misalnya dulu nih ya, kayak gue pengen punya motor gitu. Lagi tidur tuh kan, ya Allah pengen banget tuh ya, punya motor, ya Allah mudah-mudahan bisa. Nah akhirnya jadi doa Cing. Iya. Kalau kita udah punya tujuan tuh, yang akhirnya ngemudahin adalah ternyata ada doa-doa yang kita lantunkan tanpa kita sadar. Akhirnya membentuk afirmasi itu ya. Akhirnya mengafirmasi. Iya. Dan akhirnya yang paling gampang adalah kita tuh kayak dikasih lihat sama apa yang kita suka mulu, Cing. Lu pengen sesuatu nih. Kenapa gue ngeliat ini mulu ya? Misalnya kayak gue dulu tuh pengen motor. Vespa gitu. Kenapa gue lihat Vespa mulu? Kenapa gue ngeliat Vespa ini? Ini deh, jangan jauh-jauh waktu gue pengen punya R3, Cing. Lu kan mobil gue jelek banget, Cing. Hyundai Avega. Udah mana mesinnya bolong, Cing. Oh, mesinnya bolong? Kagak ganti oli. Terus meledak di jalan tol, Cing. Terus gue naik mobil teman gue R3, Cing. Nah itu mimpinya kependekan tuh. Naik mobil teman gue R3. Enak banget R3 ya. Adem AC-nya, bagus. Nggak gede, nggak kecil. Pengen banget ya Allah, gitu tuh, Cing. Pengen beli R3, ngecek harganya berapa, DP-nya berapa, gini-gini. Pengen nih punya nih. Akhirnya doa. Ngelihat R3 mulu, Cing. Siapa mana? R3 lagi. Gitu. Ya karena emang lo lagi pikirin itu. Nah, itu kan. Nanti kita lagi mikirin itu. Iya. Nah, akhirnya berusaha untuk ngedeketin. Akhirnya kebeli, Cing. Alhamdulillah tuh, Cing. 2000 berapa tuh sekali gue beli? 2017. Kebeli tuh. Ya mudah-mudahan lo bisa jadi ke R4 lah, R5. Enggak gitu konsep mobil Suzuki enggak. Ya, R3 aja ya mereknya ya. Udah nggak ada R4-nya. Iya. Jadi bikin tujuan. Nah, yang kedua menikmati proses. Nah, ini salah satu yang bisa diterapin, menikmati proses makan yang tadi gue bilang. Menikmati proses makan. Kalau lagi makan, kita bisa mindful tuh. Kita belajar mindful dari apa? Dari makan dulu deh. Makan kita mindful. Nah, tarik nafas, terus mendengarkan kebutuhan tubuh. Nggak buru-buru dikunyah dengan baik. Gue mindfulness gue justru makan cepat, gue nikmatin tuh. Cara gue makan tuh gue menikmat, apa salah apa gimana? Enggak, emang cara makan lo itu bikin orang lapar, Cing. Nah, nggak mindful tapi. Ya nggak tahu ya, akhirnya lu nyata makan nggak harus, tapi orang lihat lu jadi lapar, Cing. Gue ngeliat lu tuh makan gitu kan, gue makan enak banget, mau ambil emping, pakai jari, pakai tangan yang bekas ngambil nasi, itu tuh bikin wah anjing, goreng emping kan gitu, Cing. Gue ngeliat lu tuh lagi makan bubur, lu makan bubur, terus lu memproses pedesnya, lu tunjukin ke orang, pedesnya terus keringetannya, lu jadi pengen makan. Lu salah satu orang yang pengen bikin orang lain makan kalau lagi makan. Mindfulness gak tapi? Ya nggak tahu, harusnya enggak, harusnya kan pelan-pelan, Cing. Iya ya. Harusnya nikmatin pelan-pelan. Lama. Orangnya kan kalau ini kan cobain mie ayam jangan disausin dulu, jangan itu. Gue mah enggak. Murni dulu. Gue enggak, udah orang pengen makan. Iya benar, vlogger tai itu kayak gitu, Cing. Sebenarnya langsung campur aja udah. Iya gitu. Iya, bener. Karena kalau ada orang coba makan, ada nggak yang dicobain dulu? Makan beneran nih. Nggak ada. Lo datang ke toko bakso, ke warung bakso. Iya, nggak ada. Lo cobain dulu kuahnya baru lo ini. Langsung digaris. Langsung campur kan? Bener. Kayak makan ini. Nggak coba kalau mau nyampur juga kita langsung campur kan, pakai kecap, segala macam. Baru kurang nih baru. Kan gitu. Nggak yang kita cobain dulu dengan polos. Tambah garam. Nggak gitu, Cing. Enggak kan? Iya. Bener. Gue yang banget yang protes tuh. Apaan ini? Food vlogger apaan makan ini? Udah bener gitu. Cariin langsung aja tambahin tuh. Iya. Nah, bisa nggak, Cing? Latihan mindfulness kan lu pengen terapin di kehidupan lu nih. Kalau makan, gue akan coba ya makan. Coba. Gue akan coba nikmatin. Iya. Karena menurut gue makan cepet itu, gue nggak keburu-buru deh. Emang makan gue cepat. Tapi nggak sambil main handphone kan? Hah? Yang bahaya itu? Enggak. Kalau gue makan enggak. Oke. Nggak sambil,
Nggak sambil kegiatan lain. main harpa lagi makan main harpa pernah. Susah dong, kasihan senar harpanya. Kena sambal hijau. Ini ada sambal hijau, daun singkong, tunjang. Enggak, akordeon. Enggak juga lah, kalau akordeon sulit lah. Drum sih, kicknya doang bisa. Sambil gini, duk gitu masih bisa. Drumnya gini. Garuk pipi pakai kaki. Nggak bisa, emang tenyom. Tenyom kan kakinya bisa ngepel. Tenyom. Tenyom. Abdullah tenyom. Hah? Abdullah tenyom. Tenyom. Kenapa mirip ya? Iya kan, emang temen-temennya monyet. Abdel dan Tenyom. Coba sih, belajarnya apa kita terapinnya latihannya. Ini coba yang makan ya. Makan. Terus kita mau latih lagi dengan cara apa lagi? Yang gampang-gampang. Latih pikiran dan otot. Apaan? Aktivitas kayak sepeda. Sepeda itu kan ada prosesnya tuh, Cing. Oh. Jadi kan lo Paling nggak gue melakukan udah 2 minggu sekali. apa tuh? Nge-gym kan? Oh, yang nge-gym. Gue berlatih angkat. Bener, angkat beban, treadmill. beban. Itu juga salah satu lo bisa mindful karena kan lo fokus tuh, Cing. Iya benar. Ya kan, ngelatih fokus kan. Ya iya, bener-bener. Kalau waktu lagi nge-gym, lagi ini kayaknya pikiran yang lain nggak ada tuh. Iya kan? Bener, cuman gimana cara misalnya, ayo 8 kali. Nah, gue akan berpikir gimana caranya gue bisa 8 kali. Emang kayaknya 60 menit itu gue nggak mikirin yang Perang lain. Ukraina, lo nggak mikirin perang Ukraina kan? Enggak, gue nggak mikirin. Iran baru gue pikirin. Iran di nama Israel. Sialan itu. Itu baru kepikiran. Tapi kalau enggak, Hah? beneran fokus. Fokus ya. Fokus emang gue itu. Nah itu mungkin ya. Udah, nih, makanya udah. kenapa pada saat nge-gym itu perasaan tuh happy. Iya. Karena mindfulness ya. Fokus pada yang sedang lo hadapi. AA aja nge-gym mulu, Cing. Ajim. Iya. Ya ada cerita Ajim lucu deh. Tapi jangan. Ntar bisa diceritain. Habis ini gue ceritain. Iya. Jadi sepeda olahraga itu salah satu kita bisa mindful. Karena gue juga ngerasain gue lagi jalan kaki banget sih. Lagi jalan beneran lah, jalan sejam 2 jam lah. Nah itu kan kita kan fokus untuk, contohnya kayak paling gampang, kayak minum, aus nih. Ntar aja lah. Karena kita punya target tuh, Cing. 2 jam beres, baru gue minum, baru duduk. Baru istirahat, pendinginan. Sekarang nih 2 jam ini gimana gue beresin si 2 jam gue jalanin. Nah itu emang olahraga tuh ngelatih banget ternyata. Nah itu pas lo 2 sekaligus tuh. Lo coba tetapkan tujuan sama sekaligus pada saat lo latihan itu. Nah ini kan ada tujuannya, akhirnya kecatat semua kan? Iya. Kayak lo makan, tujuan lo adalah kenyang. Iya. Gimana gue bisa kenyang tanpa kedistraksi, tanpa keselak, tanpa makannya, udahlah pokoknya hebat Enak lah aja. gitu. Ya, Iya. enak. Nah yang terakhir itu bikin catatan kegiatan. Aduh, gue ribet enggak, sama. ini ribet kalau yang ini nggak usah ya. Iya, Catat kegiatan pada jurnal. Ocit aja nih, ocitnya. Hah? Ini ocit yang nyuruh. Ocit ya? Ya, Ini kegiatan-kegiatan Ocit. mendatang. Iya, mendatang. Kalau yang lagi udah nggak dicatat sama dia. Nggak ada tuh ocit. Ini tanggal segini, iya kalau. Gue waktu itu ngapain aja? Ada juga sih dia. Iya. Tanggal segini ngapain waktu itu ya? Dia tahu tuh. Ocit tahu. Om Jio tahu Jio lah, tahu lah. Jio kasih ke Ocit udah. Melon sih yang keingetannya lumayan tajam. Melon malah Iya, Bagus ya? dia lumayan tajam. Kalau misalnya, emang pernah Lon kita kesini? Pernah Cing, yang ini yang itu, sampai detail-detail itu. Dia enggak, dia detail-detail ya. Ini baru terjadi gue dari Bali nih. Detail-detail yang, kalau perhatiin aja sih gitu. Kayaknya, ini udah deket bandara nih Cing. Kenapa? Karena ada masjid di samping kanan katanya. Jadi dia perhatiin kalau deket bandara tuh, ada masjid. Jadi kalau dia mau pulang dari Bali tuh dia perhatiin itu. Dah, gue bilang ngapain lo ya? Jadi patokannya ada udah dekat masjid atau udah dekat bandara. Gitu. Oh, dia Melon itu nggak kelihatan dari mukanya ya? Iya, dia tahu kalau naik pesawat turun di Halim. Tadi dia bilang, tadi tuh kita nggak lewat Bekasi tuh, Cing. Tadi kita lewat Cilandak. Kok dia tahu, Cing? Karena kalau dari Bekasi kelihatan Stadion Patriot. Oh. Kalau dari Cilandak ke arah sana kelihatan Menara 165 kata dia gitu. Oh, gila ya. Dah, lo perhatiin aja lo. Nggak nyangka Melon yang gitu-gitu yang nggak ada gunanya. Bener. Ya cuman bisa nggak lo gitu loh. Emang kalau petani edamame begitu? Edamame.
Edamame enak juga tuh. Keren. Iya. Nah itu, jadi kita bisa latih sebenarnya. Benar. Kita bisa latih dengan sebelum kita benar bisa mindful, menyingkirkan hal-hal yang nggak enak di hidup kita bisa latih dengan hal-hal kecil-kecil lu sih. Iya. Oke, gue akan coba itu deh. Gue juga mindfulness ini gue baru tahu sih. Gue baru tahu gitu. Penjelasannya itu seperti ini. Iya. Sering denger lah mindfulness. Mindful dong, apa mindful ya? Itu kayak gumoh gitu kayak jangan gumoh kayak gitu kan. Kayak gue enggak deh gitu. Nah ini kita bisa latih. Ternyata itu bisa dilatih dan manfaatnya banyak banget. Oke, kita coba ya. Mindful ya. Nanti kita ngopi selanjutnya kita bahas kekar, tentang kekar. Ya. Kukar dong. Kutai Kartanegara Kukar. Kita bahas apa di depan? Apa yang sudah lo lakukan sama mindfulness? Kita review ya. Kita coba tadi apa aja yang bisa kita terapin. Tujuan. Kita punya tujuan apa? Padahal gue lagi ada nih yang gampang nih. Padahal dulu pernah gue lakukan nih, yang waktu gue 54 show. Nah tuh tujuannya ada. Nah karena gue fokus sama itu, akhirnya runtutannya tuh bagus. Ceritanya, materinya bagus. Ya salah satunya ya. Maksudnya persiapan itu akhirnya komponen-komponen pendukungnya tuh gue jalankan dengan benar. Gue olahraga ya benar. Gue open mic-nya benar. Gue bikin kombut yang mana anak itu benar. Karena tujuannya ada. Bener nih mindfulness. Bener. Akhirnya lo dengan mindful, oke gue pengen punya acara yang bagus, gue fokus sama acara gue yang kayak begini, gue maunya kayak begini. Persiapannya tuh akhirnya terbentuk sendiri. Gue inget banget sih. Gue harus ini gitu. Gue inget banget lo waktu mau 54, lo olahraga, apa segala macam. Iya kan? Ini emang enggak? Olahraga gue. Ini mah gue ikutin karena gue dulu, waktu 54 nih kayak gini olahraga. Lo ulang lagi pola yang sama? Olahraga 2 minggu. Sekali jalan kaki, makan kencur. Gue makan kencur udah mulai dari sekarang. Jalan Senayan aja, kapan sama gue yuk? Jalan pagi, jalan muterin stadion, 5 kali. Sejam gitu yuk. Males lah ya? Males gue rame. Hari Senin, sepi. Hari Senin sepi, Cing. Tapi kan gak dibuka. Dibuka, gue kan sama Awe situ. Dibuka emang? Senin sore dibuka. Sore apa pagi? Sore pagi juga dibuka. Gue dari jam 4 sampai jam 6. Terus minum jus, habis itu enak banget. Mandi balik udah. Mandi di mana? Mandi ada di ini aja di keran KFC. Gini, basah doang. Ada di FX ada tempat mandi gitu-gitu. Oh iya. Jadi inilah bareng-bareng. Iya. Ntar kita coba atur ya. Iya. Oke. Ini pembahasan kali ini kayak gue pengen ini belum soalnya kalau yang ngomongin mindset kayak udah punya pengalaman ini belum nih. Ya ini belum benar. Ya, kita bisa latih ya. Padahal dulu kita lakukan secara nggak sadar. Bener. Kayak ini, ternyata ini bisa dilatih. Elaborate ini lagi. Iya. Oke lah kalau begitu. Thank you ya. Kita akan review praktek mindfulness ini. Gue bisa proses makan, gue akan coba makan sendiri, akan coba. Akan gue main. Iya, abis ini lo pada makan tuh, lo mindfulness ya. Enggak, gue hari ini enggak, gue besok aja. Nah lo mencret kan, coba mindfulness, lo nikmatin prosesnya gitu. Lucy panas, lusinya panas. Aduh enak gitu. Tapi gue baru tahu sih, Lucy panas itu karena keseringan dipakai. Gesek, iya. Padahal kan cairan, gesek cairan. Iya tetap aja gesek. Tetap keluarnya kan gesek. Tapi kan cair, Cing. Kan dia mengembang, ngek. Itu loh, mengembangnya itu loh ya. Ototnya. Ke-stretch, iya. Ke-stretch itu, nah itu jadi perih dia. Iya. Gue baru tahu itu. Gue pikir Lucy itu panas gara-gara ya di dalamnya itu jadi diare. Iya, luka gitu. Atau enggak? Ya luka kan karena gesek. Oh iya, karena si iatnya itu panas, perih, pedes gitu, Iya, mungkin ya. Salah satunya mungkin ada yang gitu, keras juga kan. Iya, kan ini kan cair. Iya. Ada ya bintik-bintik doang kayak kira-kira. Udah, jadi ngomongin iat lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Ngopi. Ngobrol bareng Pincan.